coklatnya pakai E, gitu ya. Tadi yang ditanyakan oleh Ceng Alfi, gitu ya. Kalau berdasarkan KBBI, boleh dilihat apa bedanya coklat dan coklat. Speak loudly, boleh? Yuk. Ulah jadi uka-ukanya, teka-teka ali jamina, ujung-ujung kayak sorana gitu ya. Nah, belajar berani, nggak apa-apa. Tidak akan ada yang menyalahkan. Belajar berani. Yuk. Mangga. Silakan. Gimana? Pak, kalau coklat ini, kalau coklat itu, Pak, coklat mah iya, iya coklat iya, nah, iya coklat. Ada yang mau? Ada yang mau? Beli. Oh ya. Ada yang tahu nggak? Kalau coklat itu Anda sering, kalau yang sering main Korel itu tahu coklat itu adalah warna ya, warna. Kalau misalkan orang seni pasti berbicara itu bukan warna primer ya, tapi warna gabungan. Tapi kalau coklat pakai E itu menunjukkan bahwa itu adalah makanan ya, makanan. Berbeda ya. Jadi kalau coklat tanpa E itu untuk color, untuk warna, tetapi untuk makanan pakai E. Meskipun di Indonesia diumrahkan banyak yang salah, itu menjadi benar. Anda boleh searching Google coklat, banyaklah coklat, bukan warna, tapi produk-produk coklat. Ya, suatu kesalahan ya. Dimaklumi. Banyak nggak? Banyak. Urang nyuatkeun maot yuk karunyanya terus maot kita sholat disjegal kita ruku sujud gitunya. Betul nggak? Yang benar apa? Nyuatkeun nu maot salah kan? Yang benarnya apa? Mensolati ya, meninggal. Itu udah banyak apa rancu ya, tapi maklum gitu, orang banyak maklum, bener nggak ya? Coba nyawatin maut karunya tuh karunya ya geus mau ditalian ya sukuna pananganna ditaliannya. Pernah nggak mencoba jadi mayit? Ini harus nih ada pelajarannya ya, biar tahu gimana rasanya pengap. Biar kita ingat kepada Allah ya, kita akan kembali lagi ke yang punya kita. Ini harus ada nih cara memandikan ya, terus udah diikat tangannya, diikat kakinya gitu ya, disumpal gimana, semua lubang ditutupi kan, ditah sholat kumaha anu bebas wae ge nya seuring anu dilangkung geus pacengnya. Anu bebas sering kelangkung, tapi anu terus diikat moal tiasa deui ya, bahasa yang salah tapi sering dimaklumi gitu ya. Nah, kita ingin memahami bahwa kita melakukan dari awal penamaan sudah benar bahwa coklat ini adalah untuk makanan, karena PT sama coklat ini bergerak di bidang makanan, industri pengolahan coklat. Nextnya, tak kenal atas sayang. Tadi nama saya sudah disebutkan, ini nama aslinya seperti itu. Kalau pendidikannya saya sarjana ekonomi, tidak ada kaitannya dengan coklat ya. Nah, saya kebetulan di jurusan akuntansi ya, hitung agama. Alhamdulillah sama dengan Pak Aceng, cuman kualitas ilmunya jauh beliau untuk ya SPDI, sarjana pendidikan Islam. Sudah sesuai tracknya gitu ya.
sarjana pendidikan insya Allah gitu. Status alhamdulillah sudah menikah ya, bukan pernah menikah tapi sudah menikah gitu ya, dan mau menikah lagi. Masih ada 3 slot lagi untuk laki-laki, boleh ya, boleh. Nah, kokohnya ya, dicontoh lagi Kang Alvin. Pekerjaan kebetulan saya ditunjuk, dipaksa menjadi pimpinan ya, menjadi pimpinan ini dipaksa karena kebetulan lembaga pendidikan keterampilan jurnal ini adalah milik keluarga, dan secara de facto-nya ya, pimpinan masih dipegang oleh senior saya ya, usianya 78 tahun. Tapi karena perizinan tidak membolehkan pimpinan itu di usia lanjut, sehingga ditunjuklah ya pimpinan yang masih muda Pak, muda kalau di perizinan Pak, saya tuh muda keinginannya gitu ya. Alhamdulillah saya juga menjadi penguji nasional teknisi akuntansi dari LSK Teknisi Akuntansi ya. Ini alhamdulillah, kenapa saya bersyukur, karena tahun 2009 itu dari 64 orang yang melamar jadi penguji nasional ini hanya 3 orang yang lulus gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kompetensinya seperti apa. Dari 64 orang itu senior semua, satu-satunya waktu itu yang belum menikah ya saya ini doang ya, cuma 1 orang yang belum menikah, yang lainnya udah pada senior, para expert akuntansi. Dari 64 orang satu Indonesia cuma 3 orang yang lulus, karena kompetensi yang diharapkannya adalah harus benar-benar 100. Bukan mereka nggak benar, bukan mereka nggak ini salah, bukan ya, tapi yang diharapkan adalah nilainya harus 100. Itu yang terjadi, dan memang dibuat seperti itu ya, alhamdulillah bisa lolos juga. Artinya harus benar-benar disiapkan dari awal. Selain saya di 2 tadi, alhamdulillah saya sekarang menjadi accounting manager dan PLT HR manager di PT Tamat Cepat Indonesia. Ini mungkin yang ketertarikan Pak Ceng Alvin ya, kenapa mengundang saya, karena jabatan ini. Kalau pimpinan itu udah turunan mungkin ya, kalau penguji nasional apa nih, di sini akuntansi kan nggak ada ya, yang ada RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Padahal perangkat sama terjelasnya. Kemudian saya juga private tax consulting ya, di beberapa perusahaan ya. Kalau akuntansi dengan pajak kayaknya nyambung ya, masih nyambung ya. Tapi dulu saya pernah nguji RPL, kok bisa gitu ya, dari akuntansi uji di RPL. Tadi ngobrol pakainya apa, Java, oke. Meskipun kita di Java telat masuk ya, telat masuk. Kalau dibandingkan dengan sertifikat yang saya miliki ya, sertifikat komputer saya melebihi sertifikat akuntansi. Sertifikat akuntansi cuma beberapa lembar. Mungkin yang paling tingginya adalah penguji nasional ya, dan itu masih diakui sampai 2024 kalau nggak salah, saya habis lisensinya berpanjang lagi. Tapi sertifikat komputer saya alhamdulillah, mau yang tarafnya nasional, internasional, saya sudah lulus di situ. Jadi entah mengapa saya didorong oleh orang tua untuk tidak cukup dengan 1 ilmu, tetapi harus beberapa ilmu. Kalau dalam bahasa pergaulan mungkin multi talentan ya, segala macam bisa.
Dan itu yang membawa saya, alhamdulillah, gitu ya, mendukung, mensupport untuk pekerjaan. Karena apa? Akuntansi dulu berbicara manual, ya. Ada yang namanya jurnal, ada yang namanya buku besar. Kenapa buku besar? Karena memang besar bukunya, tebal, gitu ya. Bukan ibu ya. Bukunya tebal, disebutlah buku besar. Kalau tidak bisa diimbangi dengan perkembangan teknologi sekarang sudah computerized, ya, itu akan terlewat akuntansi itu. Orang nggak bakal tertarik dengan akuntansi yang menggunakan manual. Kenapa? Karena prosesnya panjang, proses panjang. Maka sekarang ada computerized. Alhamdulillah, saya sudah didukung untuk menggunakan computerized. Dan sistem keuangan yang di PT Tama ini kebetulan saya yang bikin, saya yang bangun. Gitu ya. Jadi ada multi talent tadi itu bisa kita bawa ke perusahaan. Saya bukan hanya bisa akuntansi, tapi saya juga bisa komputer. Saya bikinkan programnya. Akuntansi menggunakan komputer. Itu memudahkan siapa? Memudahkan semua karyawan dalam melakukan pekerjaan. Terakhir, itulah lewat lah ya, itu mah iseng-iseng berhadiah. Punya perusahaan juga, ya, namanya Severix. Ini sejarah dari perusahaan yang saya tempati sekarang, ya. Sejarahnya, ownernya kebetulan OI, orang Indonesia asli, ya. Kebetulan juga orang Garut. Beliau sudah melanglang buana bekerja di tempat orang, ya. Sudah seringnya mungkin bukan di Garut, bahkan di Jawa, ya, di Jawa sana. Yang tanpa sengaja ibunya dulu, karena Garut itu terkenal dengan kata dodo, ya Pak ya. Nah, bawalah oleh-oleh dodo ke sana. Nah, karena beliau kerja di perusahaan orang lain yang bergerak di supplier coklat, ya, dia bikin coklat tuh di rumah. Tanpa sengaja dodo yang bawaan ibunya itu masuk tuh ke coklat. Nah, dicoba juga, kok enak ya. Nah, dari situlah inspirasi, inovasi yang ditawarkan. Kenapa enggak saya membangun perusahaan sendiri? Akhirnya beliau keluar dan beliau bikinlah, ya, industri sendiri bermodalkan kartu kredit ibunya sebesar 27 juta. Itulah modal awalnya. Dari situ, ya, menciptakanlah beberapa varian-varian berikutnya. Bukan hanya dodol saja, karena Garut terkenal dengan kota dodolnya, tapi dia karena sering main, sering berkunjung ke tempat lain, dia kolaborasikan dengan hal-hal yang lain. Ada cemumu, ya, cemumu coklat isi jamu-jamu. Karena dia basic dulu di Jogja lama, mengenal lah jamu-jamu itu terkenal di Jogja, ya. Nah, disitulah dia campurkan juga dengan cili, tahu cili, cabai, ya, cabai. Mohon maaf. Nah, itu jadi best seller justru, ya, jadi best sellernya yang kasih cabai. Setelah Sule membawa kuah PJ dipakai untuk menjelin orang, itu jadi best seller tuh. Nggak tahan kita, barang produksi habis, alhamdulillah, ya. Kuncinya apa? Inovasi. Bahkan sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Apalagi ini yang mau dicampurkan dengan coklat. Karena kompetitor yang sudah dulu berjalan, kompetitor hanya berbicara mete, ya kan, kacang-kacangan lah, ya, meses dan sebagainya. Tidak pernah berbicara yang lain. Nah, kita tawarkan sebuah inovasi dengan campuran yang lain. Mohon maaf ya, dulu pernah ada yang minta, cuma non muslim,
itu diisi yang beralkohol gitu ya. Cuman kita tolak. Bisa, tapi kita tolak. Jadi isinya ada alkohol di dalamnya. Begitu dimakan, dong, gitu ya. Nah, cuman kita tolak karena memang prosesnya agak sulit itu, gitu ya. Banyak isian-isiannya sehingga ya alhamdulillah inilah yang menjadi kekhasan Garut sekarang. Selain kota Garut ya, di kota dodol ya, karena Garut itu kan terkenal ya, lengket dengan dodolnya, manis seperti jeruknya kan, ada jeruk Garut kan. Kalau lihat jeruk Garut itu luar biasa ya, komoditi ya, sebelum tenggelam oleh Galunggung ya Pak ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah muncul lagi jeruk Garut ya. Dan satu lagi, Garut terkenal dengan ya bau seperti dombanya ya. Kualitas domba Garut jangan dikira ya. Kalau pernah jalan-jalan ke Wadok, sebelum Wadok ya, Wadok itu ada industri agro ya, agroindustri itu mengkawinkan domba Australia dengan domba Garut dan hasilnya luar biasa. Kalau domba Australia dengan domba Australia itu anaknya cuma satu, tapi kalau domba Australia dikawinkan dengan domba Garut, anaknya ada yang sampai 6. Ya panggil satu, selamat datang Pak. Bapak tapi ada yang gini ya. Bapak tapi ada yang rumah itu bingung. Ini saking hebatnya kualitas domba ya, domba Garut dikawinkan dengan domba lain, anaknya cuma satu, tapi dengan domba Garut kenapa bisa jadi 6? Bagi peternak untung nggak? Sekali anakan 6 ya, kebayang punya sekali anakan 6. Domba, gue sakit ibu. Domba ya. Ini apa menjadi sesuatu kekuatan Garut ya. Yang sayangnya domba Garut sekarang itu justru banyak dibeli oleh Cianjur, Purwakarta. Peternaknya Pak? Ya sengaja saya pakai domba. Ini batiknya ya, motif domba. Dan lebih parah lagi, domba Garut diekspor ke Malaysia. Bukan dalam bentuk daging, tapi dombanya. Anu ngurusna di impor oke di Indonesia. Anu ngurus apa? Orang Indonesia. Dimiliki oleh Malaysia. Lama-kelamaan diklaim oke domba Malaysia gitu. Lain domba Garut deui ya. Karena kan tetangga kita itu sering sekali untuk mengklaim ya, jago mengklaimnya. Ponorogo gitu ya. Angklung ya kan, wayang, diklaim jadi milik mereka. Yang saya ingin tunjukkan di sini adalah Garut ini kaya loh, ya. Garut ini kaya, makanya beliau kenapa ini membangun pabrik kasihnya di Garut khususnya, tidak di tempat lain. Tuh ya. Karena Garut itu menjadi daya tarik magnet untuk pariwisata. Yang kita tawarkan adalah buah tangan. Kenapa buah tangan? Karena di Indonesia berdasarkan penelitian konsumsi coklat paling rendah. Kalau di Eropa itu 0,7% Pak konsumsi harian ya. Konsumsi harian orang itu 0,7%. Jadi setiap orang itu satu harinya konsumsi coklat 0,7%. Di Indonesia itu konsumsinya 0,00001%. Pertanyaan saya, sudah makan coklat hari ini? Belum.
kemarin? Enggak. Mabuknya? Ente. Nanti siang, Pak. Nanti siang nungguin ini ya. Iya. Nungguin ini ya. Kalau kebagian, Pak. Ini saya cuma bawa berapa nih ya? Aduh. Bagi yang bisa jawab nanti ya, bagi yang aktif ya, boleh nanti kasih ini. Kalau yang nggak aktif, mah apa? Bagi yang nunutan, wah lewat aja. Dapatnya nanti di mimpi aja nanti. Oke, sejarahnya, mangga. Nextnya, inilah visi misi perusahaan kami. Visinya adalah menjadikan produk pertama coklat Indonesia sebagai brand image coklat Indonesia. Brand image ya. Kita ingin bangun image bahwa coklat itu adalah produk Indonesia. Jangan kalah sama yang lain. Ya, Indonesia sudah terkenal di Garut ya. Sebelum kemerdekaan, bahkan zaman VOC ada pabrik coklat di Garut. Tahu nggak namanya apa? Ada yang nggak tahu nggak? Pabrik coklat di Garut loh. Pertama kali di Indonesia pabrik coklat itu di Garut. Tahu? Silver Queen, produksi Tangerang, Silver Queen tuh. Ada yang tahu nggak? Apa? Nah inilah, tidak kenal maka tidak sayang. Anda tidak mengenali Garut, bahwa Garut itu bersejarah loh. Cari caping kenapa mau ke Garut? Ya. Ada yang tahu? Itu udah denong lah ya. Makannya mau ya, makannya mau, tapi nggak tahu sejarahnya. Tahu nggak Ceres? Pabriknya di Garut. Turunannya Silver Queen. Masih satu produk itu. Kenapa Pak? Ceres produksi Jakarta, Indonesia, ya. Karena di sana adalah pengolahan barang jadinya. Pengolahan bahan bakunya itu di Garut. Pengolahan bahan bakunya dari bir, dari bijinya diolah di Garut menjadi barang setengah jadi, baru kirimlah ke Tangerang jadi Silver Queen, ke Jakarta jadi Ceres, Meses dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa pabriknya di Garut padahal Garut bukan penghasil kakao? Ya, UMR-nya kecil. Zaman VOC ada UMR nggak? Zaman VOC ada UMR nggak? Ini zaman VOC loh. Yang ada adalah perbudakan ya, perbudakan. Penghasil kakao di Indonesia di mana? Penghasil biji kakao. Tahu nggak? Pohon coklat tahu nggak? Tahu. Yang diambil kan bijinya kan? Ya. Penghasil kakao di Indonesia terbesar di SMP, perasaan saya belajar ini. Sulawesi. Sulawesi mana? Gorontalo sebagainya ya. Palu penghasil kakao. Kenapa bijinya di Sulawesi, pabriknya di Garut? Pak, saya jurusan RPL, Pak. Jangan salah, orang RPL itu harus tahu segalanya. Mohon maaf. Pak Ade, kalau bikin program akuntansi, orang RPL harus tahu akuntansi nggak? Boleh, menurut penunjang. Secara alurnya dia harus tahu kan? Bagaimana dia bikin program kalau tidak tahu alur akuntansinya seperti apa? Orang RPL harus tahu nggak alur penjualan obat? Harusnya. Dia nggak berbicara bikin obatnya, tetapi bikin alurnya seperti apa. Maka wawasan adik-adik kita yang dituntut untuk berkembang. Tadi disinggung ya, ada soft skill. Itulah bagian salah satu soft skill.
wawasan. Itu yang akan membentuk kepribadian. Wawasan itu semakin banyak tahu, oh kita semakin tahu. Kalau yang padi semakin banyak tahu semakin menunduk, semakin berisi semakin menunduk. Ya. Wawasan kita gali. Yuk, kenapa pabriknya di Garut tapi terjadi saat ini? Penghasil kakao salah satunya adalah Brazil, Indonesia, Nigeria. Di Nigeria, Anda kasih ini ke orang Nigeria, ya, dia akan bertanya-tanya, dari mana Anda bikin ini? Kok enak sekali? Bahlul, ini bijinya dari negara lu. Tapi dia nggak tahu sampai saat ini dari apa bikinnya ini. Itulah yang VOC inginkan. Orang Garut ulah apal, iya biji naon, di mana ulah apal. Tetapi orang Sulawesi ulah apal di kamana ke di bijina. Pokoknya mah anjir mah nanem, panen, serahkeun ka Belanda. Mereka kirim ke Garut, menjadilah sesuatu produk. Padahal salah satu yang bisa menyaingi emas hari ini, ya, yang dipersamakan harganya, emas naik, lemak kakao naik juga. Ini sama dengan emas. Kenapa? Karena dari dulu zaman kerajaan Eropa, ya, Amerika Latin, suku Inka dan sebagainya, biji kakao itu menjadi alat barter. 1 biji kakao 10 telur, 3 biji kakao 1 kelinci. Artinya berharga nggak? Berharga nggak? Sangat berharga. Biji kakao itu berharga. Nah inilah brand yang kita inginkan, bukan menggantikan dodol, tidak, tetapi sebagai diversifikasi lain, ya, tambahan yang lain. Kalau dulu terkenal dodol doang, ya, nah kerupuk kulitnya ada juga. Ya, misi-misinya ya semakin banyak kita mengembangkan ke seluruh Indonesia, meskipun tantangannya banyak, ya, khususnya adalah inti Indonesia Timur maksudnya, ya, adalah inti Indonesia Timur karena kosnya memang tinggi di sana. Nah ini, ya, mengenalkan budayanya. Apa budayanya? Ada nggak yang berani pesaing bikin produk seperti ini? Nah, mengenalkan Candi Cangkuang. Ada nggak produk lain? Tidak ada. Kita berani mengangkat budaya-budaya yang ada di Indonesia, ya. Selain ya kalau ini umum, ya, rasa sayang. Ada nggak yang menanam kecintaan seperti ini? Nah, lihat doang ya Pak. Karena kalau sudah dipegang biasanya pengen membuka ini. Ya, ini sebagai identiti. Mungkin Anda orang Garut, wah aneh I love Garut, ya. Tetapi saya bikin di Bali, I love Bali. Itu yang posting, ya, mohon maaf ya, bule. Meskipun pakai bikini gitu, ya, I love Bali. Itu adalah identitas bahwa dia pernah ke Bali. Karena bagi bule, Bali itu bukan Indonesia. Kebanyakan Bali itu bukan Indonesia. Ditanya, pernah ke Indonesia? Indonesia itu di mana? Tapi pernah ke Bali belum? Pernah ke Bali. Gitu. Seperti terus ke haji, pernah ke luar negeri kan ke Acan, pernah haji, alhamdulillah haji, umroh terus 3 kali. Padahal ke Arab itu ke luar negerinya. Nah itulah, ya, kita bikin identitas seperti itu, ya. Banggalah dengan Garutnya, banggalah dengan Indonesianya. Kenapa yang tidak ada di Indonesia? Kalau kata lagu, tanam batang pun jadi, ya. Sampul banyak, sampul. Nextnya ini kantor kami di Otista.
322 ya, ruang toilet. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ada yang lewat ke Utista, kami dari sana ya. Pabriknya kelihatannya di depan kecil, tapi di belakangnya itu yang sebelah kanan khususnya, karena di depannya tertutup oleh toko ya, itu ada 1000 meter untuk pabriknya, dan itu produksi semua di situ ya. Semua produksi di situ. Orang nggak menyangka produksi di sini, padahal produksinya asli di Garut ya. Inilah penghargaan yang pernah kami terima ya, Tuto Food 2009 di Milan, 2011 maaf, 2011 di Milan. Ini produk nasional dengan kemasan terbaik. Naon Pak, baiknya naon besek biasa Pak, besek banyak. Ternyata kalau di luar negeri ini aneh, besek itu aneh, unik bagi mereka. Makanya kita dapat penghargaan Tuto Food ya di pameran di Italia. Next. Toko One Village One Product, satu-satunya meraih bintang 5 untuk produk makanan. Biasanya produk makanan jarang sekali bintang 4, tapi alhamdulillah kita bisa meyakinkan kita bisa meraih bintang 5 akhir. Dengan kata lain, kita layak untuk bersaing dengan produk luar. Kita bisa ekspor dengan opok bintang 5 ini ya. Next. Penghargaan nasional Upakarti Jasa Kepeloporan. Tidak lupa bahwa keberadaan kami harus punya dampak terhadap yang lain ya. Nah, kita melakukan pembinaan terhadap UMKM. Jangan sampai keberhasilan kita tidak diikuti dengan UMKM yang lainnya ya. Keberhasilan itu harus bisa mengajak lain-lain untuk berhasil pula. Maka kita bikinlah namanya Gapura, Gabungan Pengusaha Rancage, yang di situ isinya UMKM. Nah, atas dasar itulah kita membina UMKM. Kita dikasih penghargaan Upakarti Jasa Kepeloporan. Ini pada zamannya berakhirnya Pak SBY 2015 ya, terakhir Pak SBY menjabat, kita dapat Upakarti. Next. Nah, ini yang sangat penting di perusahaan, khususnya berkaitan dengan makanan. Ada HACCP ya. Apa sih ini? Di sekolah dimanapun saya nggak belajar, tetapi saya paham di perusahaan. Ini adalah Hazard Knowledge Critical Control Point ya. Pak tengatos naon ieu tentang higienis. Jangan harap Anda bisa bikin produk makanan tanpa ini. Harus higienis. Dan yang menetapkan bahwa benar kita higienis atau tidaknya bukan kita sendiri, tapi hasil audit. Produk makanan boleh nggak bersentuhan langsung dengan tangan? Boleh nggak? Boleh nggak? Yang berjenggot ini masuk ke pabrik? Boleh nggak tanpa penutup kepala kita masuk ke pabriknya? Nah, kumisan. Saya kalau masuk ke pabrik, wah repot nih. Baju harus pakai ya, khusus tutup kepala, masker, jenggotnya masih kelihatan. Itu aturannya. Yes. Setiap ruangan tidak boleh ada sudut-sudut seperti itu. Nggak boleh ada pojok-pojokan gitu. Harus dibuat tidak membuat sudut. Itu nggak boleh. Banyak halnya. Dan kita sudah ditetapkan menjadi perusahaan, alhamdulillah ya, bisa bersaing dengan perusahaan lain. Dampaknya apa sih? Trust, kepercayaan terhadap produk yang kita hasilkan higienis. Kalau di luar
orang sudah berbicara seperti itu, higienis, gitu kan, tidak merusak alam kalau di luar. Nah di Indonesia mah kan segala beras kayaknya yang penting mah tinggalnya halus benar just gitu kan. Perlu dikritisi, perlu halus. Adik-adik harus mengkritisi. Satu, halal tidak produk itu. Karena saya biasanya kan berkerudung ya. Halal tidak produk itu. Higienis tidak yang buatnya. Ya, Pak, nah di bawah aci mah geningan lah kieu parangan ya gitu ya. Harus bisa dibedakan antara industri makanan dengan fast food atau produk langsung makan. Bedanya apa? Makanan ini tahan lama, ya kan? Maka harus dibuat sehigienis mungkin. Berbeda dengan makanan yang langsung dimakan. Itu beda layak saji. Layak enggak untuk disajikan? Layak enggak kalau dalam mie ada rambut? Layak enggak? Itu bedanya. Ya. Tapi kalau makanan yang punya daya tahan lama, kalau basah kan nggak ada yang lama ya, besoknya udah basi. Tapi kalau produk industri produk pengolahan itu harus higienis. Banyak ya produk lain ya yang sering dikonsumsi apa? Banyak. Itu. Tanya kan halal tidak, higienis tidak. Nah kita dijamin, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi HACCP bahwa produk kita adalah higienis. Dan perdagangan lainnya saya rasa tidak perlu ini biar waktu. Ini penghargaan produk juga. Oke, stop dulu ya. Ya Allah. Kita menghargai dulu ya. Ini nama-nama Allah yang disebutkan. Wa ikram ya Rabbi ya Jalal. Kawin ada yang mau kata mau dirangganis kayaknya mereka mau coklat itu dulu. Mana tak? Sares tuh. Tapi sekadar mabit di tahun 80 eta terus kaya. Jangan POC Pak. Sebelum kemerdekaan. Dari itu kan mulai SMA teh di SMA 1 pas datang ke situ terus pas kosnya di dinya dari itu terus sengit-sengit coklat. Habis kok mau SD jadinya? Lebih tahun. Pas diajar puasa udah SD-nya sengit coklat tuh. Baik. Tadi saya singgung berkaitan dengan coklat ya. Itu kenapa menjadi emas atau disetarakan dengan emas ya. Apakah adik-adik tahu yang dikonsumsi ini ya, coklat ini dari bagian apanya? Oh Pak, biji ya, dari biji itu bagian apanya yang kita konsumsi? Ada yang tahu nggak? Ya, biji dalamnya pernah lihat nggak biji kakao? Pernah konsumsi langsung nggak? Nggak. Yuk, siapa yang tahu? Kita menguji wawasan. Yang dikonsumsi itu apa ya? Buahnya utuh, ada dagingnya, ada bijinya ya, betul, biji kakao yang kita konsumsi. Yang dijadikan produk coklat ini dari biji itu apanya? Saya meskipun jurusan akuntansi ya, tapi saya bersertifikasi penggunaan 8 mesin pengolah coklat dari biji sampai dengan coklat seperti ini. Saya bersertifikasi itu. Ada 8 mesin yang harus dilewati supaya bisa menjadi coklat seperti ini. Ya. Tahu nggak apa yang
Yang kita konsumsi ini apa nih? Apanya? Mau tahu nggak? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu. Yang dikonsumsi itu adalah ampasnya. Begeran deunya. Ampas nawe geus ngeunahnya. Betul nggak? Yang dikonsumsi menjadi coklat ini adalah ampasnya. Dari biji itu dicacah, dicoping, ya. Kemudian masuk lagi proses selanjutnya, di filtering, ya. Terus sampai proses akhir, sampai pertengahan ada namanya pemisahan. Biji itu pasti ada minyaknya, betul nggak? Ya, dilepaskanlah minyaknya dengan ampasnya. Ya. Minyaknya atau lemaknya, lemak kakao itulah yang kita ekspor. Lemak kakao. Ampasnya, ya, ampasnya nih, itulah yang diolah menjadi bubuk kakao dan menjadi produk seperti ini. Yang sering kita konsumsi adalah ampasnya. Pak, lemak kakaonya kemana? Lemak kakaonya kemana? Ada yang tahu nggak lemak kakao itu untuk apa? Itu harganya mahal loh. Itu ya yang saya bilang emasnya. Karena yang disamakan dengan harga emas. Emas naik, itu naik. Bukan emas Jawa ya. Emas itu mah. Harga emas naik, lemak kakao juga naik harganya. Ayo. Lemak kakao itu bahan baku apa? Obat bisa, apalagi? Sering dipakai oleh kaum hawa. Sering pakai tapi nggak tahu itu dari mana. Skincare bisa salah satunya. Minyak wangi. Kosmetik. Kenapa kosmetik mahal? Ya, mahal nggak kosmetik? Mahal, mahalnya. Terus Pak Jenderal mahal? Mahalnya. Sok angge? Otara. Jangan pakai ya, bapak-bapak jangan pakai ya. Nah, ini yang tadi mungkin belum paham. Tapi tagihannya sering. Ya banyak. Si ibu mainnya anu jebol. nyanak punya terus ada deh. Pesen ayo komonya kayak Shopee dan sebagainya. Itu boleh kayak Shopee Pay. Dua panah diangge gitu ya. Sama ya, samanya. Masih bapak ya Shopee Pay-an luar oleh kosmetik gitu ya. Sadar nggak? Kenapa lipstick food grade bisa dimakan? Lipstick, ya kan? Ditempel di bibir tapi bisa kemakan. Betul nggak? Ketelan nggak masalah kan? Karena bahan dasarnya apa? Lemak kakao. Maka food grade. Masa pakai lipstick? Pernah pakai lipstick? Mungkin emang bakal hayang ngapus lipstick. Caranya kumaha? Pak Jenderal gitu apa? Bakal Indonesia nyari apanya? Akhirnya mantas ala ahli. Itu lemasnya, lemak kakao itu, ya. Bahan baku obat betul, agar-agarnya, ya. Agar-agar atau lemak kakao itu bisa dipakai bahan obat. Contoh kapsul itu bahannya dari agar-agar. Tapi jangan salah, kompetitor lemak kakao sedang dikembangkan oleh Amerika Latin. Kompetitornya, ya, bahannya itu hampir mirip, ya, sedang dikembangkan di Amerika Latin. Itu dari lemak kecoa, ya. Jangan dibayangkan kecoa yang ada di kita,
kecoanya yang gemuk-gemuk tuh, yang ceper-ceper, tahu nggak? Pernah nonton MIB, Men in Black? Ada, tahu nggak jenis kecoa yang besar, perutnya itu besar? Pernah lihat nggak? Ada jenis kecoa seperti itu, dan di dalamnya itu full lemak, dan itulah yang dipakai untuk bahan kosmetik. Hati-hati, untung cara pakai kosmetiknya kita ya. Hati-hati ibu-ibu, lihat dulu bahannya ya, jangan asal wah ceki cek batur halus dipakai. Kalau bahan dasarnya lama kakao aman ya, coklat di melting, Anda pakai maskara bagus ya, bagus glowing dan sebagainya. Tapi kalau dari kecoa, ayo, masih mau gak pakai kosmetik? Halo, masih mau? Masih mau nggak? Enggak sekarang, jarang pakai ya. Nanti mah tuntutan pakai kosmetik gitu. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati itu boleh, harus ya. Lihat dulu, betul nggak halalnya, betul nggak higienisnya. Nah, yang bahan bakar itu bahan bakunya dari Amerika Latin perlu diwaspadai karena dari lemak kecoa. Mangga Wilujeng masuknya kosmetik. Oke, saya ingin bicara tadi tentang perusahaan ya yang dari lokal Garut, tapi mudah-mudahan bisa mendunia. Ya, alhamdulillah untuk Indonesia sudah dikenal secara brand image-nya. Sekarang kita masuk ke dalam budaya kerja, budaya perusahaan ya, budaya perusahaan. Kuncinya adalah tidak akan menjadi sebuah perusahaan PT Taman Coklat Indonesia yang di dalamnya tidak ada orang, betul nggak? Ya, tidak ada orang, dan yang mengatur orang itu apa? Yang mengatur orang-orang itu apa? Halo? Anda masuk ke sekolah, ada aturan nggak? Ada. Tidak boleh menikah sampai keluar sekolah, betul nggak? Salah satunya itu ya. Salah satunya itu ya. Nah, ada aturannya. Aturan itulah yang disusun berdasarkan kesepakatan menjadi budaya usaha. Kalau secara pengertian budaya menurut ini ya seperti itu. Ya, namun cara budaya teh bla 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 bla. Ini nanti saya share ya, bisa saya share gitu ya. Tapi kunci budaya itu adalah hasil kesepakatan. Kesepakatan siapa? Orang-orang yang di dalamnya. Kalau di Indonesia ya, itu diperbolehkan saja, hanya diperbolehkan.